eh, saya M. Hoirul Anam dengan Pak Gufron tadi menghadiri gelar untuk sidang persiapan sidang KKIP dengan beberapa catatan penting. Yang pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan, ya, dalam kerangka persiapan sidang etik. Dan memang tadi, ya, suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, juga dalam karena kami lihat, ya, kami lihat prosesnya. Salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemidanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Bareskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan. Jadi langkah-langkah bagaimana pemidanaan itu berlangsung. Ada dua hal yang penting. Ada dua hal yang penting. Satu, dalam konteks kerangka etik, ya, potensi besarnya adalah sampai level pemecatan. Terus dalam kerangka pemidanaan tadi memang disimpulkan ada potensi unsur-unsur pidana. Sehingga dua skema ini berjalan beriringan. Jadi tidak saling tunggu, jadi ini simultan, dan kami kira langkah ini adalah langkah yang baik, yang juga menjawab dua hal. Hal pertama adalah menjawab tuntutan langsung dari keluarga yang juga disampaikan kepada Kompolnas secara langsung dan juga disampaikan kepada Pak Kapolri waktu beliau bertemu langsung dengan keluarga. Yang berikutnya juga melihat tuntutan dari harapan besar dari publik agar kasus ini direspon dengan baik dengan model penegakan hukum yang juga baik. Nah, sekarang proses itu sedang berjalan. Jadi saya ulangi lagi, proses tadi gelar untuk etik, muaranya, ya, kalau lihat konstruksi peristiwa dan sebagainya tadi dilihatnya potensi besarnya memang pemecatan atau PTDH. Yang berikutnya dalam konteks hukum yang lain itu muara besarnya memang ada potensi pidana, sehingga tadi direkomendasikan juga maju ke mekanisme pidana. Dan kami tadi ketemu sama rekan-rekan Bareskrim mengatakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu dengan manajemen penyidikan. Nah, itu yang penting. Cukup? Oke, dalam konteks etik, dugaan pelanggaran etiknya tadi yang didiskusikan adalah pasal 13. Ya, pasal 13 itu pasal yang dalam berbagai pengalaman problem-problem etik memang pasal yang sangat kuat, mengganggu keselamatan dan sebagainya atau gagal menjamin keselamatan. Lah itu ada itu pasal 13 itu. Jadi memang tone-nya adalah melihat memang ruang publik, terus bagaimana anggota kepolisian bekerja untuk itu. Tapi ini masih dugaan karena kan sidang etiknya masih besok. Ya, semoga sidang etik besok bisa diselenggarakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pidana, ya ini kan belum dimulai. Tapi kalau kami melihatnya memang potensi pidananya ada. Cuman yang kami dorong tadi, kami rekomendasikan soal konteks pemidanannya. Pemidanaan ini harus juga dilihat dalam konteks yang luas. Kenapa ada peristiwa tersebut, konteksnya apa, ya, posisi masa aksi seperti apa, ya, masa aksi itu apakah jumlahnya kecil atau jumlahnya besar, ya, terus bagaimana posisi juga ketika ngambil putusan. Ya, kalau dalam video itu kan cuman ketika ada orang melintas, ya,
agak jatuh terus kayak jatuh gitu terus ketabrak gitu ya. Tidak hanya soal itu, tapi juga soal konteks yang lebih luas dalam konteks pidana ini, sehingga ya di samping soal-soal keadilan bagi keluarga korban, di samping keadilan dalam konteks ruang publik, tapi juga ada kebenaran faktual yang juga bisa diungkap. Apa itu ya konteks ini keseluruhan? Kan itu tanggal 28 kalau tidak salah kan, itu kan ada aksi buruh ya, sekian jam sekian macam-macam tertib. Habis itu sore mulai panas dan sebagainya. Lah itu juga harus dipotret. Lah kami juga menyarankan tadi semua pembuktian harus diambil, termasuk juga pembuktian soal CCTV. Mungkin itu sebelum saya lanjutkan, silakan Pak Gubernur kalau yang nomor itu. Tadi dari Komnas HAM sendiri menyampaikan ada dugaan pelanggaran HAM dari Komnas ini. Kompolnas melihatnya ya dengan adanya mekanisme sidang etik, artinya memang ada potensi pelanggaran sidang etik. Makanya tadi digelar ya, ada potensi tuntutannya ya, konstruksi tuntutannya adalah pemecatan. Lah apa hasilnya ya, besok kita lihat sidang etiknya. Semoga memang sesuai harapan kita semua ya, sikapnya tegas. Dan dengan proses seperti ini di kepolisian yang mengundang banyak pihak, melihat langsung, terbuka langsung, saya kira proses akuntabilitas prosesnya terjaga dan harapan korbannya insya Allah juga maksimal bisa dijawab dalam konteks etik. Dalam konteks pidana, karena ini masih baru, belum bisa menjawab. Tapi kami ingatkan, di dalam konteks pidana yang paling penting adalah melihat konstruksi peristiwanya secara utuh. Jadi tidak hanya sepotong peristiwa penabrakannya, tapi kenapa kok dia bisa sampai di titik itu, ada apa di balik itu, jumlah massa bagaimana, aksi waktu itu eskalasinya bagaimana dan sebagainya. Lah itu juga jadi penting untuk diungkapkan. Tidak hanya keadilan bagi korban, tidak hanya keadilan bagi publik, tapi juga hak atas informasi bagi publik apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kami kepingin lihatnya secara keseluruhan. Nah untuk menunjang itu semua, kami memang dorong tadi semua kesaksiannya memang harus diambil. Yang pertama tentu saja barang yang ada. Apa yang barang yang ada? Salah satu yang paling penting CCTV. Yang lain adalah kesaksian. Ya, saya kira nanti kalau ada rekaman CCTV dan sebagainya, mohon kiranya masyarakat juga bisa membantu, minimal membantu korban, membantu kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini, datang ke kepolisian memberikan kesaksian. Atau kalau dipanggil polisi karena muncul di CCTV, juga mohon untuk kooperatif. Semakin saksi-saksi itu kooperatif, kasusnya semakin cepat ditangani. Itu artinya juga kita menjawab secara bersama-sama kebutuhan keadilan bagi keluarga korban. Nah itu yang kami dorong juga ke masyarakat. Kalau juga ada rekaman CCTV yang lain, ada rekaman HP dan sebagainya, melihat peristiwa, konteks peristiwa saat itu, ya mohon kami juga diberikan. Kalau nggak mau langsung ke kantor polisi, ke teman-teman penyidik, ke Barreskrim, silakan juga datang ke Kompolnas. Ya kami akan pastikan informasinya disampaikan kepada Barreskrim untuk ditindaklanjutin sebagai satu kerangka penegakan hukum. Gitu. Salam. Dari pemeriksaan 7 tersangka di dalam, terungkap nggak dari kesaksian mereka ini proses penabrakan itu terjadi atas keputusan si driver atau perintah atasan yang di sebelah kiri? Kami tidak ingin mendahului majelis sidang etik yang besok akan memeriksa, tapi tadi memang diceritakan konteks sebelum peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi di ruas sebelum jalan itu kan cukup panjang tuh jalannya. Nah, jalan di titik-titik penting tadi dijelaskan, konsentrasi massa di titik penting juga dijelaskan, sampai titik di mana peristiwa mobil rantis yang menabrak almarhum itu dijelaskan. Gitu lah, apa penjelasan dan sebagainya saya kira kita lihat besok, karena kami tidak bisa mendahului
majelis etiknya. Gitu, tapi sebagai satu proses cukup detail tadi dijelaskan gitu. Tapi untuk proses pidana memang kami ingatkan untuk segera melapis pembuktian itu dengan berbagai bukti yang ada, CCTV dan sebagainya. Dan kami yakin publik luas juga membawa HP masing-masing. Ketika Anda semua berada di ruang itu, mohon kami dibantu, penegakan hukum dibantu agar prosesnya segera, prosesnya bisa cepat. Ya, kalau memang tidak mau langsung ke Bareskrim, bisa ke Kompolnas dan kami akan bantu ke Bareskrim. Semakin cepat semakin bagus. Gitu, dan kami akan lindungi. Jadi kesaksian itu tidak akan merugikan Anda. Tadi udah pernah bilang liburan panjang ya, apakah Kompolnas diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada ibu anggota dewan tadi? Kompolnas tidak hanya dikasih kesempatan untuk memperdalam, artinya bertanya, Kompolnas juga dikasih peran untuk bagaimana ke depan rekomendasinya. Jadi yang kami omongin di sini untuk melihat konteks lebih besar, itu juga kami sampaikan secara formal di ruang gelar tersebut. Pak, Itu kalau untuk pidananya sendiri, apakah kelalaian, tabrak lari atau pembunuhan? Untuk soal pidana, biarkan nanti proses pidananya. Yang paling penting begini, ya, semakin banyak ruang pembuktian, ya, terutama ruang digital, rekaman-rekaman video dari masyarakat dan sebagainya, maupun rekaman-rekaman yang lain dan kesaksian yang lain semakin bagus. Oleh karenanya, ya, semakin banyak informasinya, semakin komprehensif faktanya, semakin bagus untuk menunjukkan faktanya apa yang terjadi sehingga bisa menyimpulkan pasal mana yang paling tepat di situ. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, ayo kalau punya rekaman, punya kesaksian, datang ke Bareskrim. Kalau nggak mau datang langsung ke Bareskrim, datang ke Kompolnas. Kami akan fasilitasi datang ke Bareskrim untuk berkontribusi terhadap penegakan hukum ini sebagai saksi. Gitu ya. Oke? Oke. Makasih. Terima kasih, Pak. Sini aja, Cak. Coba. Dia lanjutin. Kompolnas juga sedang menurunkan tim dan monitoring di beberapa titik. Salah satu yang sekarang lagi bekerja, timnya ada di Yogyakarta. Jadi kami juga secara simultan ada di Yogyakarta saat ini. Jadi kita bagi-bagi tim. Jadi seluruh proses ini kami monitoring. Termasuk juga membantu rekan-rekan pendamping untuk mendapatkan akses pendampingan. Saya sendiri misalnya dan dengan teman-teman komisioner yang lain juga sampai malam berkomunikasi dengan teman-teman pendamping dan rekan-rekan kepolisian untuk biar bisa diakses gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Jogja. Kalau ini Yang di Bandung. Ya, yang di Bandung sedang kami dalami. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih.